Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dalam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti pelatihan dalam rangka pelatihan refreshment tenaga pengajar dalam rangka pelatihan tata kelola pemerintahan desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Materi pelajaran adalah metodologi pelatihan, sedangkan sub pokok materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah pengelolaan kelas. Saya Dr. Andes Komedi MAP. Bagaimana Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini? Dalam keadaan sehat walafiat? Dalam keadaan baik? Oke, terima kasih semua. Senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian. Yang kemarin kita telah membahas tentang kebijakan pemerintah tentang KDMP, maka pada pagi hari ini kita melihat tujuan dari pengelolaan kelas kita. Tujuan dari materi ini adalah menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif, meningkatkan efektivitas proses belajar, mengembangkan tanggung jawab disiplin dan kemandirian siswa, dan yang terakhir meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Mari kita lihat ini. Ada yang bisa berkomentar? Oke, bagus Bu Esti komentarnya. Bu Eza, oh bagus sekali. Iya betul. Pak Yuda, oke betul Pak Yuda. Jadi situasi di kelas ini adalah yang pertama situasi partisipatif, yang kedua situasinya teacher centers, artinya perhatian siswa hanya berpusat pada guru. Maka yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah yang mana? Yang partisipatif. Maka di dalam pengelolaan kelas ini, agar menciptakan kelas yang situasinya dinamis. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat gambar ini. Di dalam gambar ini ada bangku kosong. Maka pengelolaan kelas itu atas persiapannya adalah menyiapkan lokasi di mana kita mengajar. Yang kedua adalah adanya proses belajar mengajar. Dan gambar yang ketiga menunjukkan bahwa di sini ada proses partisipasi di dalam kelas. Oke. Ada yang tahu tentang definisi secara umum pengelolaan kelas gimana? Oke, bagus pendapatnya. Jadi didefinisikan secara umum bahwa suatu usaha guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal meliputi pengaturan fisik, interaksi sosial, serta pengendalian perilaku siswa, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan produktif, gitu ya, yang dibutuhkan. Ada yang tahu pendapat yang lainnya? Oke, bagus sekali pendapatnya. Oke, Bu Iza sangat luar biasa ini. Nah, kita contohkan di sini Bu Iza ya. Ada definisi dari MD Chopper tahun 1977. Ini beliau mengatakan bahwa pengelolaan kelas ialah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Mengembangkan hubungan impersonal dan iklim sosial emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Sementara Pak Saiful Bahri Jamarah dan Aswin Zain dalam bukunya tahun 2002 halaman 198 mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan dengan menciptakan tujuan pengajaran. Kesimpulannya adalah yang sangat sederhana adalah bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Ini pendekatannya apa? Wah, bagus sekali pendapatnya. Ada yang bisa memberikan yang lainnya? Oke, pendekatan otoriter. Apalagi? Pendekatan demokratis. Apalagi? Pendekatan permisif, betul. Berikutnya, pendekatan apa Besti? Oh iya, pendekatan kombinasi itu. Prinsip, ada yang tahu prinsipnya apa saja? Oh iya, keadilan. Berikutnya prinsipnya apa? Kebersamaan.
Ada lagi? Oke. Ada lagi yaitu keterbukaan, fleksibilitas, dan penekanan pada hal-hal yang bersifat positif itu prinsipnya. Komponen apa saja yang pertama? Yaitu komponen keterampilan mengelola kelas antara lain keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemberian kondisi belajar ya, yang optimal atau bersifat preventif. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal, itu komponennya. Ada yang tahu tentang ruang lingkup pengelolaan kelas? Oke, bagus sekali pendapatnya Bu Esti. Preventif. Bu Ria? Korektif, oke betul. Pak Yuda? Oke betul, pengembangan. Preventif itu artinya apa? Tindakan pencegahan masalah atau aturan kelas atau motivasi. Kalau korektif apa saja? Korektif itu tindakan penanganan saat terjadi masalah atau teguran atau konseling. Sedangkan pengembangan menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Oke betul. Oke. Ada yang tahu tentang strategi pengelolaan kelas? Oh iya betul, menetapkan aturan kelas bersama siswa. Apalagi? Beza? Oke betul Beza, menyediakan aktivitas belajar yang menarik. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan motivasi, betul kata Pak Yuda. Meningkatkan disiplin dengan bijak, kemudian menyediakan lingkungan fisik yang nyaman, itu yang harus kita lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Apa Pak Juda? Oke, guru, apalagi? Oke, siswa, apalagi? Lingkungan belajar, oke betul. Jadi ada lingkungan belajar, ada materi pelajaran. Ya. Yang pertama guru itu memberikan sumbangsih yang besar di dalam pengajaran. Kemudian siswa juga memberikan sumbangsih besar. Lingkungan fisik, kemudian materi pelajaran itu sangat mempengaruhi memang di dalam pengelolaan kelas. Apa permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan kelas? Yang pertama, adanya siswa pasif atau kurang motivasi. Tapi kalau kelas ini semuanya sangat aktif ya, betul, sangat aktif. Apalagi lawannya adalah oke betul, siswa gaduh, tidak disiplin, ya, sering keluar masuk kelas dan sebagainya. Apalagi konflik antar siswa gitu ya. Kemudian kurang fasilitasi belajarnya yang kurang, jadi minim sekali, itu juga mempengaruhi permasalahan di dalam pengelolaan kelas. Kemudian keterbatasan guru di dalam mengelola waktu dan metode, jadi gurunya hanya monoton saja, ya, waktunya kadang-kadang panjang di dalam mengajar, itu tidak efektif di dalam pengelolaan kelas. Ada yang tahu cara mengatasinya gimana? Oh iya, betul jawabannya. Menegakkan aturan dengan konsisten. Jadi aturannya itu jangan sekarang ditegakkan, besok tidak ditegakkan, itu menjadi sangat tidak konsisten. Kemudian yang kedua apa? Oke betul, menggunakan pendekatan individu. Jadi kalau ada yang kelihatan loyo, tidak semangat belajar, kita dekati, ada masalah apa dan sebagainya. Apalagi? Jawabannya oke betul. Jadi memberikan motivasi positif. Apalagi? Oke betul. Jadi variasi metode mengajar, ada variasinya. Berikutnya adalah kolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Jadi orang tua juga berperan penting di dalam keberhasilan pengelolaan kelas. Kalau anak-anak itu oleh orang tuanya diberikan kesempatan untuk belajar dan mereka memberikan dukungan untuk pembelajaran, maka itu akan sangat membantu di dalam memudahkan pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas, ada yang tahu? Oke, silakan guys ya. Jadi ada behavioristik, ada humanistik, ada model sosial, ada model kognitif. Oke. Bapak Ibu sekalian, mari kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelatihan kita ini, mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya, bagus pertanyaannya. Jadi model behavioristik itu adalah penguatan atau reward and punishment, itu namanya model behavioristik. Kemudian untuk humanistik itu perhatian pada kebutuhan siswa,
Kemudian untuk model sosial itu kerja kelompok, kolaborasi. Dan model yang terakhir itu adalah namanya model kognitif, menekankan pemecahan masalah. Itu jawaban dari kami seperti itu. Moga-moga ini bisa diterima dengan baik apa yang kita perlu ini. Moga-moga nanti bisa bermanfaat untuk pengelolaan kelas berikutnya. Yang penting kelas itu harus menggunakan seluruh potensi yang ada, termasuk bagaimana memvariasikan metode, bagaimana mengatur kelas, bagaimana menggunakan media. Jadi media itu tidak hanya media tulis atau PowerPoint, tetapi bisa papan tulis, bisa bangku, bisa kelas, dan bahkan bisa gurunya sendiri ataupun peserta atau siswanya itu yang bisa menjadi media-media di dalam keberhasilan sebuah pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih. Moga-moga kita ketemu lagi dan tepuk tangan satu kali. Nah, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.